Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SDASC TV dan Bolo 89.6 Radio Karanganyar, kembali lagi bersama kami dari SDASC Karanganyar. Dan pada hari ini kita akan ngobrol bersama-sama, ngobrol bareng tentang asesmen nasional yang insya Allah nanti dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, kita nanti dari beberapa video yang ada di ASC Podcast sebelumnya sudah pernah mengangkat tentang asesmen nasional maupun ujian nasional yang sudah dilaksanakan pada tahun lalu. Dan dari beberapa video itu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pemirsa semuanya. Makanya akan kita rangkum di acara podcast hari ini tentang asesmen nasional 2021. Bola 89.6 Radio Karanganyar, dari beberapa pertanyaan nanti akan disampaikan dari kami. Nanti akan kami jawab tentang apa-apa saja yang nanti ada di asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pertanyaan yang pertama, apa itu asesmen nasional? Ya baik, akan saya jawab pertanyaan yang pertama. Asesmen nasional itu adalah suatu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, baik sekolah dasar maupun madrasah, yang mana nantinya yang diukur itu berupa kemampuan literasi, kemudian kemampuan numerasi, kemudian selain itu juga tentang karakter dan juga kualitas proses belajar mengajar suatu satuan pendidikan. Nah, jadi memang dari awal ya, ini saya dengan Bu Hani, beliau adalah salah satu guru di SDASC Karanganyar yang dimana sekarang mengampu di kelas 5 ya, kelas 5. Kelas 5, dan ini fokus pada pelaksanaan asesmen nasional yang di dalamnya itu juga ada AKM. Memang itu tadi tentang asesmen nasional memang sudah direncanakan sebenarnya dari tahun lalu. Memang pelaksanaannya di tahun ini, dan memang asesmen nasional seperti itu tadi untuk pengertiannya. Lanjut pertanyaan kedua. Mengapa perlu adanya asesmen nasional? Ya, jawab Bu. Iya, jadi seperti tadi kan untuk pengertiannya kan memang asesmen nasional itu untuk mengukur mutu setiap satuan pendidikan. Jadi kenapa perlu? Karena setelah diukur nanti bisa untuk memetakan kualitas dari setiap pendidikan, satuan pendidikan tersebut. Jadi nanti kalau sudah dipetakan bagaimana kualitasnya, nanti bisa untuk penilaian atau untuk langkah kedepannya, proses apa saja yang perlu diperbaiki dari sekolah tersebut. Kurang lebih seperti berarti itu. Tujuannya nanti untuk memperbaiki mutu yang ada di sekolah itu. Jadi bukan ke peserta didiknya saja, tapi lebih luas lagi. Jadi untuk mutu di sekolah tersebut. Jadi secara berarti nanti ketika sudah selesai pelaksanaan asesmen nasional, nanti hasilnya itu berarti bukan per individu anak. Bukan. Berarti nanti nilainya langsung global untuk sekolah itu. Ya, jadi memang untuk peserta didik itu nanti hanya sebagai sampel saja, sampel dari setiap sekolah tersebut. Jadi memang seperti itu untuk asesmen nasional. Berarti memang laporannya tadi global untuk sekolah, bukan per individu untuk siswa. Jadi tujuannya untuk meningkatkan sekolah di tahun berikutnya. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, saudara-saudara. Kalau untuk asesmen nasional tidak menentukan kelulusan siswa. Itu yang saat ini banyak bergulir berita-berita yang menyatakan tentang mungkin asesmen nasional untuk kelulusan siswa. Jawabannya tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya Bu Hani, karena memang yang disampaikan Bu Hani tadi
laporannya berupa laporan global dari secara sekolah. global sekolah, Oke, bukan memang, per individu. Ya, bukan dari individu. Jadi memang bukan untuk menentukan anak ini nanti lulus atau tidak. Itu selanjutnya. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Ya, untuk peserta asesmen nasional, kalau untuk sekolah dasar sendiri itu nanti diambil sampelnya dari siswa kelas 5. Jadi bukan juga keseluruhan siswa kelas 5, tetapi nanti masih diambil sebagian lagi. Jadi untuk sekolah dasar seperti itu kelas 5, kemudian nanti untuk yang sekolah SMP itu nanti kelas 8, SMA-nya kelas 11. Jadi nanti setelah itu dipilih acak. Jadi karena tidak seluruh kelas, itu nanti diambil kelas 5 sampelnya saja, dipilih secara acak oleh pemerintah. Ya, berarti memang pesertanya karena tadi dikatakan sampel gitu, dikatakan sampel berarti kelas 5 tapi tidak keseluruhan anak kelas 5 ya. Hanya beberapa itu yang memilih juga bukan dari sekolah bukan dari sekolah. Informasi yang terakhir itu peserta langsung dari Kemendikbud. Nanti ada penunjukan siswa siapa saja yang berhak menjadi peserta asesmen nasionalnya. Jadi kalau untuk SD kemarin jumlah siswa sampelnya sekitar 30. Kalau untuk SD sekitar 30, Pak. 30. Kalau SMP dan SMA kemarin sekitar 45. Nggih, 45. Lebih SD, banyak dibanding ya, SD 30. Kalau SMP kelas 8 45, SMA kelas 11 ada 45 juga. Dan itu pesertanya sekolah tidak bisa menentukan. Kalau menentukan malah nanti tidak bisa untuk mengukur bagaimana mutu sebuah sekolah. Kalau itu tadi kan dari peserta didik. Nanti juga yang diukur tidak hanya peserta didik, tapi guru juga ada. Kemudian kepala sekolah pun juga akan lakukan menjadi peserta AN. Memang sebenarnya untuk asesmen nasional atau AN ini itu di dalamnya ada 3 ada 3. Ada AKM, kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga ada lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar. Jadi nanti kalau siswa itu mengikuti yang AKM, kemudian dan survei karakter, kemudian yang lingkungan sekolah itu nanti pesertanya guru dan kepala sekolah. Jadi tenang saja, nanti tidak hanya siswa yang dilakukan asesmen, tapi juga seluruh elemen yang ada di sekolah. Selanjutnya, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Ya, karena untuk asesmen nasional ini kan memang bukan untuk mengukur prestasi atau hasil belajar siswa, tapi kan tadi sudah disebutkan juga untuk mengukur secara global kualitas atau mutu satuan pendidikan. Jadi kemudian untuk kenapa diambilnya hanya sebagian? Karena itu memang untuk sebagai sampel saja dari populasi yang ada di sekolah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi hanya sebagai sampel yang nanti menggambarkan untuk acuan dari mutu pendidikan setiap satuan pendidikan tersebut. Ya, memang berarti dari sampel itu tadi nanti muncul hasil, dan di mana hasilnya untuk refleksi sekolah nanti tahun berikutnya, agar nanti sekolah menjadi tahu apa yang harus diperbaiki, kemudian apa yang harus dikembangkan, kekurangan tahun ini apa nanti diperbaiki ketika tahun berikutnya lewat asesmen nasional. Bolo 89.6 Radio Karanganyar. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat tayangan berikut ini. SD ASC Karanganyar kini buka program Presiden, program inden siswa untuk tahun ajaran 2022-2023. Ayo, ayah bunda segera daftarkan putra-putri di SD ASC Karanganyar. Kantor kami buka setiap hari pukul 7 sampai dengan 11 siang di Tegal Asri RT 05 RW 6 Bejen Karanganyar. Atau bisa menghubungi di 0857 2817 2815. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang SD ASC Karanganyar,
bisa langsung kunjungi media sosial kami di Instagram SDASC_Karanganyar, Twitter SDASC_KRA, FB Aisyah SD, dan YouTube SDASC TV. Segera daftarkan putra-putri Anda. Oke, sahabat SDASC TV dan Bolo 89.6 Radio H Karanganyar, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5? Ya. Kenapa untuk yang sekolah dasar itu kelas 5 kan, untuk SMP kelas 7 dan untuk SMA-nya kelas 11, karena nanti diharapkan setelah ada AN nanti kan ada perbaikan untuk sekolah, jadi nanti peserta didik itu masih bisa merasakan perbaikan yang akan dilakukan. Jadi kalau kelas 5 nanti bisa merasakan ketika nanti sudah kelas 6. Selain itu juga karena kelas 5 kan sudah menempuh proses pembelajaran yang cukup lama juga di sekolah tersebut, jadinya dipilih untuk sampelnya yang kelas 5. Berarti memang nanti harapannya ketika diambil sampel kelas 5, ketika naik kelas 6 ada perbaikan, bisa merasakan juga hasil yang dilaksanakan di tahun berikutnya. Dan untuk tahun 2021 ini untuk asesmen nasional itu nanti dipakai untuk acuan dasar acuan dasar yang nanti dipakai untuk acuan di tahun berikutnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Tidak, karena UN itu kan untuk mengevaluasi prestasi sama hasil belajar setiap peserta didik. Nah, sedangkan untuk AN ini tadi kan sudah disampaikan juga kalau ini bukan untuk mengukur setiap peserta didiknya, tapi secara global tadi. Jadi ini tidak menggantikan UN. Untuk UN-nya nanti tetap akan diadakan sesuai dengan kebijakan dari masing-masing satuan pendidikan. Berarti untuk asesmen nasional yang di dalamnya AKM tidak menggantikan ya? Tidak menggantikan. Tetapi jangan salah, nanti ketika anak mengikuti asesmen nasional yang nanti di dalamnya ada AKM yang dilaksanakan di kelas 5, nanti tetap di kelas 6-nya ada ujian sekolah. Jadi walaupun ada asesmen nasional, karena itu memang tujuannya berbeda dengan ujian sekolah, jadi tetap ada ujian sekolahnya nanti di kelas 6. Selanjutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Ya, untuk AN ini yang diukur untuk yang peserta didiknya itu kemampuan literasi dan numerasi. Nah, dua hal itu memang kemampuan dasar yang harus dimiliki peserta didik, yang mana itu nanti akan mempengaruhi terhadap kemampuan peserta didik untuk yang lain, mata pelajaran lain, atau untuk kemampuan menyelesaikan permasalahan yang lain. Itu yang mendasari itu ada di kemampuan literasi dan numerasi itu tadi. Ya, karena memang dari pelaksanaan AKM ada dua nih tadi Bu, literasi dan numerasi. Memang karena maksudnya diujikan literasi dan numerasi tentang kemampuan membaca dan kemampuan berhitung, itu nanti harapannya nanti ketika anak menjadi apapun, dengan profesi apapun, baik menjadi guru, profesor, dokter atau pilot, tetap membutuhkan yang namanya literasi dan numerasi. Jadi nanti tentang literasi tidak hanya membaca ya Bu, memahami, ya, yang paling memahami dari berbagai bidang, tidak hanya sebagai dalam bidang pendidikan, tapi juga dalam bidang yang lainnya. Jadi nanti ada pemahaman, kan setiap pembelajaran itu pasti ada pertanyaan, teks, bacaan, dan segala macam. Nah, kalau siswa itu sudah bisa membaca, itu belum tentu siswa itu bisa memahami bacaan tersebut. Jadi kemampuan untuk memahami, oh pertanyaan itu sebenarnya tentang apa, teks atau bacaan ini sebenarnya isinya tentang apa. Nah, itu kemampuan pemahamannya itu sangat diperlukan. Itu menjadi dasar basicnya siswa untuk kedepannya. Nah, kemudian di numerasi itu nanti untuk penyelesaian perhitungan, yang mana permasalahan matematika, menghitung itu kan nanti
bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi Ya, tidak hanya nah. bisa mengerjakan soal itu saja, tapi nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari siswa. Ya, karena kemarin melihat beberapa instrumen atau soalnya memang mengacu di kehidupan sehari-hari Ya, kehidupan tentang sehari-hari berhitung siswa. juga menghitung tentang kegiatan-kegiatan yang ada di setiap harinya. Ya, misalnya lagi beli di supermarket, Ya. di toko. Ya, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Ya, memang selain untuk menguji atau mengukur literasi dan numerasi, juga untuk mengukur karakteristik. Jadi seperti survei karakter. Jadi harapannya setiap siswa itu memiliki nilai-nilai sikap Pancasila, di mana di dalam Pancasila di situ banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti juga akan disurvei bagaimana keseharian anak ketika di rumah maupun di sekolah. Jadi ketika bersosialisasi dengan masyarakat, berinteraksi dengan temannya, dengan keluarga, ataupun dengan orang lain seperti tetangga dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan AKM dengan UN? Ya, untuk perbedaan AKM dan UN ini ada beberapa perbedaan. Untuk levelnya, untuk level peserta didik, kalau UN itu kan di tingkat akhir, jadi kalau SD untuk kelas 6. Nah, sedangkan untuk AKM-nya ini, untuk sekolah dasar itu dari sampelnya kelas 5. Kemudian untuk subjek muridnya, untuk UN itu nanti sensusnya seluruh muridnya. Tapi kalau AKM itu untuk seluruh sekolah, jadi lebih luas lagi. Kalau yang UN tadi setiap peserta didiknya, kalau AKM seluruh sekolahnya. Nah, kemudian model soalnya juga berbeda. Nanti untuk model soal UN itu ada pilihan ganda, kemudian isian singkat. Nah, sedangkan AKM ini nanti lebih bervariasi. Ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada isian singkat, dan ada uraian. Nah, untuk waktunya, harinya sendiri juga berbeda. Kemudian tujuannya itu juga berbeda. Kalau UN kan memang untuk mengukur prestasi, sedangkan AKM untuk mengukur atau untuk evaluasi mutu setiap satuan pendidikan. Ya, memang dari tujuannya berbeda ya Bu. Dari UN dan AN, ujian nasional dan asesmen nasional. Jadi nanti kalau untuk ujian nasional itu kan untuk mengukur capaian individu siswa ya di akhir sekolahnya. Kalau di SD ya di kelas 6, tapi untuk asesmen nasional itu untuk memotret gambaran proses, kemudian bagaimana sekolah itu menjalankan kurikulumnya selama 1 tahun itu. Jadi memang berbeda. Jadi tenang saja untuk ujian nasional dan AKM itu memang berbeda. Oke, Bola 89.6 Radio H Karanganyar dan sahabat SDASC TV, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, kita saksikan video berikut ini. Simulasi pembelajaran tatap muka era new normal di SD ASC Karanganyar. Dengan budaya lokal, yaitu bersih, sehat, dan aman, budaya ini wajib dilakukan warga sekolah sebagai implementasi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tahap persiapan dimulai pembuatan tim pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19 yang terdiri dari tim Satgas COVID-19 tingkat sekolah yang diberi nama ASC Sehat, tim pembelajaran, tim tata ruang, kebersihan dan keamanan, tim kesehatan, tim psikososial,
dan tim pelatihan dan humas. Pada tahap awal, tim melakukan pemetaan terhadap pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan yang meliputi pemetaan tempat tinggal, transportasi ke sekolah, riwayat penyakit bawaan, riwayat perjalanan, dan kontak dengan pasien COVID-19. Selain itu, mengkaji berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum bagi pembukaan pembelajaran tatap muka di masa pandemik COVID-19. Selanjutnya, tim melakukan penyusunan standar operasional prosedur, penyusunan rancangan sarana prasarana, penyusunan perangkat kurikulum darurat yang meliputi penyesuaian KI dan KD rencana penilaian, pembagian sesi kegiatan belajar tatap muka, pembagian kelas, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Persiapan sarana dan prasarana sekolah diantaranya membuat tanda batas di daerah rawan kerumunan seperti kursi, toilet, serta tempat parkir. Sterilisasi di lingkungan sekolah dengan menyemprot seluruh sudut ruangan dengan cairan disinfektan setiap hari sebelum kedatangan dan setelah kepulangan seluruh warga sekolah. Menyediakan cairan hand sanitizer, masker, termogan, sarung tangan, dan face shield. Dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang memadai di area sekolah, khususnya di depan sekolah dan di depan kelas. Membuat papan poster literasi kampanye mencegah penyebaran COVID-19 di tempat yang strategis. Guru dan karyawan yang bertugas untuk piket pada hari itu berangkat lebih awal. Sesampainya di sekolah, guru dan karyawan dicek suhu tubuhnya, memakai hand sanitizer, dan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru yang bertugas mengajar di kelas wajib memakai masker, face shield, sarung tangan, dan memakai hand sanitizer. Persiapan siswa di rumah. Sebelum berangkat sekolah, siswa didampingi orang tua. Orang tua membantu mengecek kondisi kesehatan siswa, membawakan bekal makanan, hand sanitizer, masker, kaos kaki, tisu kering, dan tisu basah, serta alat tulis pribadi yang dipakai sendiri. Siswa juga dianjurkan untuk diantar oleh orang tua ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi. Sesampainya di sekolah, jika siswa diantar, maka diturunkan sampai zon-zon yang telah ditentukan. Kemudian, siswa dicek suhu tubuhnya dan memakai hand sanitizer. Jika terdapat siswa yang tidak memakai masker, oleh petugas Satgas COVID-19 akan diberikan masker dan diperintahkan untuk dipakai sebelum masuk ke halaman sekolah. Apabila ada siswa atau warga sekolah yang suhu tubuhnya melebihi 37 derajat, maka harus menunggu di ruang isolasi. Apabila demam tak kunjung reda, maka dianjurkan untuk pulang. Siswa tidak diperkenankan untuk berjabat tangan baik dengan guru ataupun dengan siswa lain. Sebelum masuk kelas, siswa wajib mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Pembelajaran tatap muka di dalam kelas hanya diisi 10-14 siswa. Untuk siswa yang tidak dijadwalkan masuk sekolah,
maka mengerjakan tugas yang sudah diberikan melalui WhatsApp grup paguyuban. Untuk siswa yang dijadwalkan masuk sekolah, harus memperhatikan tempat duduk sesuai dengan nama dan tanda yang telah ditempelkan di meja dan kursi masing-masing. Tanda biru digunakan siswa yang masuk pada hari pertama, dan tanda kuning digunakan siswa yang masuk di hari selanjutnya. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa, hanya saja guru dan siswa lebih menjaga jarak saat interaksi, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apabila ada siswa yang ingin ke toilet, maka diarahkan oleh guru pendamping. Setelah dari toilet, siswa diwajibkan untuk mencuci tangan. Ketika istirahat, siswa tetap berada di dalam kelas. Guru memimpin untuk berdoa dan siswa diperbolehkan untuk memakan bekal yang dibawa dari rumah, serta mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Apabila saat pembelajaran berlangsung terdapat siswa yang sedang sakit, maka guru pendamping mengantar siswa ke ruang UKS. Sesampainya di ruang UKS, siswa akan diberikan pelayanan oleh petugas kesehatan. Jika keadaan belum membaik, maka petugas kesehatan akan memberikan informasi kepada orang tua siswa untuk dijemput ke sekolah. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, siswa yang belum dijemput hanya boleh menunggu di dalam kelas sampai orang tua atau walinya datang. Orang tua atau wali siswa menjemput di tempat yang sudah ditentukan, dengan tetap menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, setiap guru yang telah selesai mengajar harus segera membuang sarung tangan yang telah dipakai dan mencuci tangan. Lalu, ruang kelas yang telah selesai digunakan disterilisasikan oleh petugas
dengan menyemprot cairan disinfektan pada setiap sudut ruangan. Sepulang sekolah, siswa wajib mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Kemudian, baju seragam segera dicuci dan siswa dianjurkan untuk mandi. Orang tua memberikan kabar kepada wali kelas dengan cara mengirimkan foto anak sampai di rumah dengan aman. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari di rumah. Apabila seluruh persiapan upaya pencegahan tersebut dilakukan secara tepat dan rutin, maka akan terwujud pembelajaran tatap muka yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sehingga kita tidak perlu takut untuk menghadapi era new normal dan terus berjuang melawan COVID-19. SD-ASC siap pembelajaran dengan protokol kesehatan. SD-ASC religius, smart, confident. Ya, Bola 89.6 Radio H Karanganyar dan sahabat SD-ASC TV, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Ya, untuk bentuk soalnya itu ada 5 jenis soal. Yang pertama itu pilihan ganda. Untuk kelas 5 nanti ada 4 pilihan A, B, C, D, dipilih salah satu. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, jadi nanti siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Di situ ada beberapa pilihan. Siswa tidak hanya memilih satu, bisa lebih dari satu sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kemudian ada menjodohkan, jadi nanti ada pernyataan, kemudian ada jawaban, nanti dijodohkan dari pernyataan dan jawaban tersebut, ditarik garis dari satu titik ke titik yang berikutnya. Kemudian ada isian singkat, dan yang terakhir itu ada uraian, jawaban panjang. Ya, memang dari instrumen atau soal yang dikembangkan di asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM memang bervariasi ya. Bervariasi, memang ada 5. bervariasi untuk bentuk-bentuknya. Lebih banyak. Di kementerian juga sudah ada websitenya ya. Iya. Sudah ada websitenya di mana di situ banyak sekali ratusan bentuk soal ya, bentuk soal di mana dipakai untuk latihan siswa dalam nanti mempersiapkan AKM. Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Ya, untuk tadi kan jenisnya ada 5. Nah, semuanya dari semua jenis itu totalnya nanti ada 30 soal untuk siswa sekolah dasar. Nah, kalau untuk tingkat yang SMP SMA nanti ada 36. Berarti jumlahnya 30 soal total untuk SD ya? Iya. Untuk SD. Itu waktunya kira-kira sudah ada Bu dari teknis? Waktunya kurang lebih nanti 75 menit sama hari. Jadi kan ada 2 hari. Hari pertama itu nanti untuk tes literasi itu 75 menit, kemudian yang hari kedua numerasi itu juga 75 menit. 75 menit mengerjakan 30 soal. Nah, insya Allah kalau 30 soal 75 menit, siswa-siswi di SD-ASC ataupun di luar insya Allah gampang, 30 soal dalam 75 menit. Pertanyaan berikutnya. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes AKM? Ya, untuk tes AKM nanti insya Allah kan diadakannya memang daring ya, jadi membutuhkan koneksi internet itu udah jelas, membutuhkan jaringan internet yang lancar. Kemudian perlu menggunakan komputer yang mana spesifikasinya itu memorinya minimal 2 GB, kemudian resolusinya itu 1360 kali 768 kurang lebih segitu. Kemudian untuk Windowsnya minimal Windows 7, lebih baik di atasnya. Kemudian untuk untuk spesifikasinya itu, kemudian juga perlu operator teknis karena nanti kan untuk membantu kalau misal ada kendala ketika
tes tersebut. Ya berarti memang untuk asesmen nasional ya, asesmen ANBK, asesmen nasional berbasis komputer. Berarti nanti pengerjaannya Menggunakan full komputer. dengan komputer. Tapi gini Bu, seumpama nanti sekolahan itu belum memiliki sarana prasarana seperti komputer, internet yang stabil, nanti gimana Bu kira-kira? Mungkin ada beberapa pilihan sih Pak, kalau apabila nanti di sekolah tersebut memang belum mencukupi atau sudah ada tapi tidak mencukupi seluruh siswanya. Jadi mungkin nanti bisa dengan mengikuti di sekolah lain yang kira-kira sudah terdaftar dan juga di situ juga mengikuti AN, atau mungkin bisa juga dengan instansi lain, maksudnya bukan di sekolah atau yang masih ada kaitannya dengan dinas pendidikan. Berarti memang nanti kalau sekolah belum siap tentang teknisnya dan perangkat-perangkat yang ada, berarti nanti tetap akan dibantu ya, akan dibantu baik dari sekolah yang lain maupun dari dinas. Oh gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah di SDASC sudah siap dalam hal sarana dan prasarana untuk mengerjakan AKM ini? Oke, untuk sarana dan prasarana di SDASC ini memang baru pertama kali ya pelaksanaan asesmen nasional. Kalau untuk sarana dan prasarana di sini memang belum bisa mencukupi. Sudah ada tetapi memang belum mencukupi. Jadi kemarin dari SDASC mendapatkan edaran bahwasanya pelaksanaan asesmen nasional di SDASC dibantu oleh sekolah yang lainnya kemarin Bu, di SMP ya. Kalau kemarin dibantu oleh salah satu SMP negeri di Kabupaten Karanganyar, jadi memang sudah ada tetapi memang belum bisa mencukupi untuk semua peserta. Pertanyaan berikutnya. Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya untuk SDASC? Ya akan diadakan, tapi kami sendiri belum menentukan untuk kapan diadakannya. Nanti melihat juga untuk kesiapan yang lain karena perlunya pelatihan juga untuk operatornya. Nah ini juga masih menunggu jadwal untuk pelatihan operatornya selesai, baru nanti kalau sudah semuanya insya Allah udah siap nanti maka akan diadakan uji cobanya. Ya karena memang dari pemerintah ini masih melaksanakan pembaruan dan persiapan terus menerus. Kemarin malam saja ada juga tentang Zoom meeting dari Kemendikbud, juga live streaming juga di YouTube, bahwasanya nanti sekolahan ini akan banyak di teknis ya, di teknis bagaimana persiapan sarana prasarana dan lain sebagainya. Kalau untuk siswa ya dipersiapkan seperti pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, karena nanti akan banyaknya di teknis. Dan hari ini tadi dari operator di SDASC juga mendapatkan informasi-informasi tentang persiapan-persiapan apa saja yang harus dilakukan SDASC untuk menghadapi asesmen nasional berbasis komputer ini. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana respon orang tua murid SDASC khususnya di kelas 5 ketika mendapatkan informasi mengenai AKM ini? Ya kalau untuk respon, karena memang ini kan baru pertama kali diadakan, jadi sudah pasti untuk orang tua banyak yang mempertanyakan tentang ini, mengapa diadakan ini dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan orang tua tetap mendukung dan memfasilitasi putra-putrinya untuk mempersiapkan AKM tersebut mulai dari nanti, karena kan untuk ini kan soal-soalnya itu juga banyak sekali, jadi memang perlu pendampingan juga. Nah itu orang tua sangat mendukung dan insya Allah sudah siap untuk menyambut AKM tahun ini. Ya jadi memang ada beberapa trik dan tips ketika orang tua
di mana anaknya berada di kelas 5 ya. Mungkin nanti orang tua bisa mencari informasi selain dari sekolahan, silahkan bisa mencari informasi. Sekarang banyak sekali informasi yang bisa diupdate, tapi silahkan cari informasi dari pihak yang bertanggung jawab. Yes. Kalau di sini ada Kementerian Pendidikan, di situ juga ada websitenya, ada Facebook, Instagram, YouTube-nya. Silakan nanti orang tua bisa mencari informasi seperti itu di pihak yang tepat dan bertanggung jawab. Mungkin setelah mencari informasi bisa juga berdiskusi. Mungkin Bu Hani, guru kelas 5, mungkin sudah pernah diajak diskusi ataupun diinformasikan ataupun ditanya tentang pelaksanaan AKM ini oleh orang tua. Oke, nanti kalau sudah diajak diskusi, nanti strategi sekolahan apa mungkin juga bisa disampaikan kepada orang tua. Ya, sekedar informasi tambahan juga. Jadi nanti untuk dari pemerintah itu sudah menyediakan juga tentang video penjelasan tentang AN itu sendiri secara lengkap. Kemudian ada juga untuk simulasi, nanti siswa bisa latihan soal di situ. Jumlah soalnya itu bisa diakses di pusmenjar.com. Nah, itu dari Kemendikbud. Ya, tapi nanti seumpama ada orang tua yang tidak bisa mengakses ke beberapa laman di Kemendikbud, langsung tanya aja kelasnya. Wali kelas atau ke guru-guru yang ada di SDASC Karanganyar. Pertanyaan selanjutnya, AKM di kelas 5, apa nanti di kelas 6 tidak ada ujian sekolah? Ya, kalau sudah ada AKM, asesmen nasional di kelas 5, tentu saja ada ujian sekolah tetap di kelas 6, karena seperti yang disampaikan tadi, tujuannya berbeda. Ya, tujuannya berbeda, dan asesmen nasional ini memang berbeda, tidak sebagai pengganti ujian sekolah. Begitu ya, Bu Hani. Pertanyaan berikutnya, apa perlu bimbingan khusus atau les privat untuk AKM? Tidak perlu. Kalau untuk khusus asesmen ketuntasan minimum ini, anak-anak tidak perlu khawatir orang tuanya, tidak perlu gundah gulana gelisah, tidak perlu, karena memang nanti tidak hanya siswa saja yang di asesmen, tidak hanya siswa saja yang diuji, tetapi juga sekolahan. Jadi memang orang tua tidak perlu mengeleskan anaknya khusus untuk AKM, tidak perlu. Gitu. Karena juga tidak mempengaruhi nilainya siswa, kelulusannya siswa itu tidak akan berpengaruh. Jadi orang tua tidak perlu khawatir ya. Yang penting nanti update terus informasi tentang AKM di wali kelas ataupun di laman-laman yang mungkin bisa diakses oleh orang tua. Pertanyaan terakhir, adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM di SDASC? Alhamdulillah ada untuk pelatihannya untuk guru. Jadi kemarin untuk guru kelas 5 sudah mengikuti pelatihan dari Kemendikbud itu via Zoom sehari. Nah, itu sudah lengkap kemarin. Berarti memang dari pemerintah sudah ada persiapan ya. Persiapan paling tidak untuk sosialisasi dan pelatihan untuk guru-guru yang nanti di sekolahan itu benar-benar fokus kepada pelaksanaan AKM untuk tahun 2021. Gitu. Oke, sahabat SDASC TV dan Bolo 89.6 Radio Karanganyar, itu tadi beberapa tanya jawab tentang pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK 2021
yang di dalamnya ada pelaksanaan AKM. Ya, sahabat SD ASC TV dan Bolo 89.6 Radio H Karanganyar, mungkin itu tadi untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa terus dengarkan, saksikan untuk Radio H Karanganyar, dan jangan lupa tetap pantengin terus YouTube-nya SDASC TV Karanganyar, karena di situ nanti akan ada banyak sekali video-video yang akan ditayangkan di channel YouTube-nya SDASC TV. Mungkin itu ya Bu Hani. Ada tambahan lagi Bu Hani? Sampun, Mbak. Ya, mungkin sudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.